Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Devi Septiana, NIM 20070160601. Saya akan mempresentasikan mengenai penanganan psikologis ARBK dengan hambatan komunikasi, atensi tunarungu. Definisi, menurut Kamus Psikologi, Reber A dan Reber 2010, tunarungu adalah hilangnya kemampuan mendengar yang berkepanjangan baik sebagian maupun total. Multisalim dalam Suharmini 2007 menambahkan kehilangan kemampuan mendengar yang dikarenakan oleh rusaknya sebagian atau seluruh organ pendengaran yang mengakibatkan perkembangan bahasa yang terhambat. Berdasarkan definisi remaja tunarungu di atas, dapat dikatakan bahwa remaja tunarungu adalah yang sedang mengalami pubertas dan mengalami kehilangan kemampuan mendengar yang dikarenakan oleh rusaknya indera pendengaran sehingga menghambat perkembangan bahasa. Penderita tunarungu memiliki kelemahan secara fisik, di mana organ pendengarannya mengalami kerusakan sehingga orang tunarungu tidak mengalami proses peniruan yang mengakibatkan kesulitan dalam menyampaikan. Hal ini berkaitan dengan penyampaian hal yang diinginkan atau dibutuhkan oleh orang tunarungu tersebut. Selain itu, secara psikologis, kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi dapat membuat seseorang menjadi cemas dan tertekan. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan kehidupan sosial orang tunarungu. Pada dasarnya, orang tunarungu memiliki sedikit kata-kata, dan sebagai konsekuensinya, fungsi kognitif orang tunarungu tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Hal ini mengakibatkan aspek kecerdasan yang bersifat verbal perkembangannya terhambat, seperti mendefinisikan, menghubungkan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Anak dengan masalah pendengaran pada umumnya mengalami hambatan-hambatan komunikasi. Ciri-ciri umum hambatan bahasa dan komunikasi. Yang pertama, kurang memperhatikan saat berinteraksi. Yang kedua, selalu memiringkan kepalanya sebagai upaya untuk berganti posisi telinga terhadap sumber bunyi. Yang ketiga, mempunyai kesulitan untuk mengikuti petunjuk lisan. Yang keempat, keengganan untuk berpartisipasi secara oral. Yang kelima, adanya ketergantungan terhadap petunjuk dan instruksi. Sifat atau perilaku anak tunarungu. Menurut Stevenson 2010 berpendapat bahwa masalah perilaku lebih sering terjadi pada anak-anak yang pernah mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama, sifat egosentris yang lebih besar daripada anak mendengar. Dalam tindakannya dikuasai oleh perasaan dan pemikiran yang berlebihan, sehingga sulit menyesuaikan diri. Hal ini disebabkan karena kemampuan bahasa yang terbatas, sehingga akan membatasi pula kemampuan untuk mengintegrasikan pengalaman dan akan semakin memperkuat sifat egosentrisnya. Yang kedua, memiliki sifat impulsif. Dalam tindakannya tidak didasarkan pada perencanaan yang hati-hati dan jelas, serta tanpa mengantisipasi akibat yang mungkin ditimbulkan oleh perbuatannya. Apa yang mereka inginkan biasanya perlu segera dipenuhi, karena sulit bagi mereka untuk merencanakan atau menunda suatu pemuasan kebutuhannya dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, sifat kaku. Karena hanya sedikit kosakata bahasa yang mereka tahu, mereka mengakibatkan suatu kekakuan dalam menerapkan suatu aturan yang pernah mereka pelajari tanpa melihat situasi atau kondisi yang dihadapinya. Yang keempat, sifat lekas marah dan tersinggung. Karena kemiskinan bahasa yang dialami oleh tunarungu mengakibatkan mereka tidak dapat menjelaskan maksudnya dengan baik, atau sebaliknya kurang dapat memahami apa yang dikatakan orang lain. Keadaan ini menyebabkan kekecewaan, ketegangan, dan frustasi yang pada akhirnya menyebabkan ledakan kemarahan. Yang kelima, perasaan ragu-ragu dan khawatir. Sifat ini terjadi seiring dengan makin banyaknya pengalaman yang dialami anak secara terus-menerus. Mereka juga memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga dibutuhkan kemampuan bahasa agar anak dapat termotivasi untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, sehingga kepercayaan diri anak dapat tumbuh.
Dengan gambaran di atas, tidak dapat disamakan pada semua anak yang mengalami hambatan pendengaran. Misalnya, terdapat juga anak tunarungu yang pembawaannya tenang, tidak mudah tersinggung, dan percaya diri. Hal ini disebabkan karena pengaruh pola asuh keluarga yang sudah mendidik dengan nilai-nilai yang positif. Selanjutnya adalah perkembangan bicara dan bahasa. Minim dalam kosakata, sulit dalam mengungkapkan ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan, sehingga anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Akibat dari ketunarunguan ini, setelah masa meraban, anak tunarungu tidak mengalami proses peniruan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dalam melakukan interaksi sosial. Bahasa memiliki peran antara lain untuk melakukan interaksi sosial, untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan keinginan, untuk mengatur dan menguasai tingkah laku orang lain, untuk bertukar informasi, untuk mendapatkan pengetahuan. Beberapa media komunikasi yang dapat digunakan antara lain menggunakan bicara sebagai alat komunikasi dan membaca ujaran sebagai sarana menerima informasi bagi tunarungu yang mampu bicara. Menggunakan media tulisan dan membaca sebagai sarana komunikasi. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa isyarat. B. Perkembangan kognitif. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan intelijensi anak normal pada umumnya. Namun, secara fungsional, intelijensi anak tunarungu di bawah anak normal, disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Akibatnya, ketunarunguan menghambat anak untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, sehingga secara fungsional menghambat perkembangan intelijensinya. Tapi tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu terhambat. Ia mengalami hambatan yang hanya bersifat verbal, misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. C. Perkembangan emosi. Kurangnya pemahaman akan bahasa lisan maupun tulisan sering membuat anak tunarungu mengartikan sesuatu secara negatif atau salah dan terkadang menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan terhadap emosi ini dapat menjadi penghambat untuk perkembangan pribadinya dengan menunjukkan sikap menutup diri, berperilaku agresif, maupun bertindak sebaliknya dengan menunjukkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Menurut Lackner and Ovada Zarhaulik 2019, anak remaja yang tuli atau sulit mendengar beresiko dan mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Perkembangan sosial. Dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dari anak normal karena keterbatasan kemampuannya untuk melakukan komunikasi secara lisan. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran kooperatif, maka dapat memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk menggeneralisasi keterampilan sosial yang mereka pelajari. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Maka manusia selalu memerlukan kebersamaan dengan orang lain. Begitu pula dengan anak tunarungu, tidak lepas dari kebutuhan ini. Meskipun demikian, karena anak tunarungu memiliki kekurangan secara fisik, biasanya mengakibatkan kelainan dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, kelainan penyesuaian diri ini bukan sebagai akibat dari ketunarunguan itu semata, karena kelainan secara fisik hanya merupakan variabel dalam kelainan psikologis. Maka dapat dikatakan kelainan penyesuaian diri bukan merupakan reaksi langsung, tetapi hanya akibat reaksi anak dan lingkungan yang tidak memahami keadaannya. Masyarakat biasanya memandang mereka sebagai individu yang kekurangan dan menilai mereka sebagai orang yang kurang berkarya. Karena pandangan masyarakat yang seperti ini, anak tunarungu merasa kurang berharga.
Hal ini juga mempengaruhi perkembangan fungsi sosial anak tunarungu. Metode penanganan. Terdapat berbagai cara komunikasi untuk anak-anak yang memiliki masalah pendengaran, yaitu metode auditori oral, membaca bibir, bahasa isyarat, dan komunikasi universal. Penggunaan metode-metode tersebut tergantung pada tingkat masalah pendengaran dan penanganan awal yang telah dilakukan. Yang pertama ada metode auditori oral. Metode ini menekankan pada proses mendengar serta bertutur kata dengan penggunaan alat bantu seperti penggunaan alat bantu pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Metode ini tidak menggunakan bahasa isyarat atau gerakan jari, tetapi menekankan pada metode pembacaan gerak bibir atau lip reading. Metode ini menggunakan bantuan bunyi untuk mengembangkan kemampuan mendengar dan bertutur kata, membutuhkan latihan pendengaran yang dapat melatih anak-anak untuk mendengar bunyi dan mengklasifikasikan bunyi-bunyi yang berbeda. Kelebihan dari metode ini, anak mampu untuk berkomunikasi langsung dengan berbagai macam individu yang ditemuinya. Elemen pendukungnya, keterlibatan ortu, intervensi diri yang terfokus pada pendidikan orang tua agar dapat menjadi partner komunikasi yang efektif. Selanjutnya, upaya-upaya dalam kelas untuk mendukung sang anak tunarungu terlibat dalam berbagai kegiatan kelas. Lalu, alat bantu anak tunarungu yang tepat. B. Metode membaca bibir. Komunikasi dengan metode ini baik untuk mereka yang mampu berkonsentrasi tinggi pada bibir penutur bahasa. Metode ini menekankan pada penglihatan yang baik. Menurut John Tracy, anak-anak tunarungu mendengar melalui mata. A deaf child has to listen with his eye. Metode ini mengharuskan anak-anak untuk selalu melihat gerakan bibir penutur bahasa dengan tepat. Dan dalam situasi ini, penutur bahasa harus berada di tempat yang terang dan terlihat dengan jelas. Metode bahasa isyarat. Pada umumnya, bahasa isyarat digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna dasar. D. Metode komunikasi universal. Metode ini adalah metode yang menggabungkan gerakan jari, isyarat, pembacaan gerak bibir, penuturan, dan implikasi auditoria atau yang dikenal juga dengan bahasa isyarat manual visual. Elemen penting dalam metode ini adalah penggunaan isyarat dan penuturan secara bersamaan. Melalui metode ini, anak-anak dapat memahami hal yang disampaikan menurut kemampuannya masing-masing.